Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Renkren. Mari kita bahas market. Harga emas sekarang berada di 2080 ya. Sekarang dia lagi retest trendline ya. Uptrend. Semalam sempat dia pre, habis itu dong ke bawah lagi, habis itu sekarang mau uji kembali lagi. Kalau di sini masih masih kuat, ada potensi koreksi lagi ke bawah di area dimensi ini. Ya. Pada akhirnya 70 di break ya. Setelah dia break langsung retest 2085 ya. Setelah retest langsung dong ke bawah karena di sini ada resisten. Resisten selanjutnya ada di 2094 di sini ya. Kalau di 85 masih belum kuat, ada potensi koreksi ke bawah ya. Harga emas sampai mana akan dia stop uji atas ya. Kalau secara trendline daily ya besar itu perkirakan di 2100-an ya. Kalau dia sudah sentuh dan retest ternyata valid, ada potensi dia turun ya. Kalau dia sudah memang udah cari high-nya, habis itu saatnya koreksi ke bawah ya, masa yang akan datang. Kalau dia tembus ya berarti dia mau uji namanya all time high 2150. Karena pertarungan suku bunga masih terdampak ya, karena belum ada news bisa mendorong emas turun, jadi hanya bisa melihat tahun depan nanti ada ketemuan ya FOMC, setelah itu juga ada rapat FOMC. Habis itu NMP, SMP yang paling ditunggu-tunggu itu adalah inflasi. Nah, ini tanggal 11 ya. Jadi ini yang menentukan ya emas. Kalau inflasinya ternyata naik lagi, jadi emas bisa turun lagi. Jadi mereka pertarungan untuk suku bunga mungkin untuk naik suku bunga mungkin dibatalin, jadi akan bertahan lama, jadi emas akan turun. Terus US 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun kemungkinan akan naik lagi ya. Ya hanya bisa sabar menunggu penutupan momentum sell baru bisa sell ya. Sekarang masih bullish, belum ada bisa sell, saya pun ambil scalping tipis-tipis saja. Jadi kalaupun dia turun di sini zona untuk masuk ya. Di sini ada 71 ya. Di sini awalnya resisten jadi support dia 71, dan juga ada demand di sini 65 sampai support di 58 di sini. Ya, kalau dia bisa turun lebih dalam ya di sini area 40-an untuk buy, 46 zona untuk dia isi muatan untuk naik lagi di situ. Tapi ya turun dia masih terbatas karena masih dijaga EMA 50 sama 20. Terus kombinasi dengan news hari ini ada klaim pengangguran, penjual rumah tertunda ya, PMI Chicago ya, semua dampaknya sedang. Tapi kalau untuk ekonomi news ini ya, kalau WhatsApp ini Forex Factory dia sedang, tapi untuk yang WhatsApp ini dia tinggi, jadi terdampak ya. Tapi saya lebih memilih ini ya, karena news ini lebih lengkap, jadi dia ngaruh
Di sini bisa lihat ya. Semalam aja semalam sempat ada news indeks ya. Hasilnya negatif ya. Jadi dolar makin turun. Oke. Jadi biasa kelompok goreng ini biasa sering manipulasi ya, mau dia positif atau negatif. Jadi apakah news ini malam ini bisa manipulasi membuat emas koreksi ke bawah lagi ya? Kalau memang dia mau sekarang mau dia akan turun situ. Karena ini saya lihat dia sudah mendekati trend line high-nya. Saatnya dia akan cari low atau cari harga seimbang, turun lagi ke dimensi ini situ. Oke, untuk emas penutupannya masih momentum bullish. Oke. Selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak penutupannya semalam juga bullish ya. Tapi setelah dia keluar dari sini dan crossing ini ya. Jadi ini udah ada tanda-tanda pola mau ganti ya, momentum seller, tapi hati-hati, tapi ini masih belum ada konfirmasi. Kalau dia malam ini penutupannya di bawah 74.600 di bawah, itu sudah penutupannya seller, berarti buy-nya sudah gak kuat lagi. Kalau dia bisa penutupannya di atas 74.600, itu ada potensi masih bullish lanjut lagi ya. Jadi ini sudah mendekati harga seimbang ya 73.600. Kalau dia break ke bawah, dia akan terjadi perubahan trend ya. Jadi dia akan uji 72.300 ya. Ya, semoga dia masih bertahan di harga seimbang dengan jangka yang lama, isi muatan dulu ya untuk minyak. Jadi kalau di trend line daily ini dia sudah ketemu high-nya, low, high, dia mau low ya. Harap sih dia bisa ke kanan dan breakout, habis itu bisa lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq. Oke, Nasdaq sampai sekarang ya belum bisa sell ya. Memang Nasdaq lebih ke bullish ya sentimennya, karena terlalu banyak perusahaan, ada yang positif ada negatif, jadi selalu didorong ke atas ya. Nggak tahu sampai kapan dia cari high berhenti ya, masih dilanjut naik ke atas ya, turun sebentar, habis dong itu sebentar dong ke atas lagi ya. Memang kekuatan bullishnya sangat kuat ya, karena masih terdampak dengan suku bunga ya. Oke, untuk selanjutnya Bitcoin ya. Bitcoin sudah beberapa hari penutupannya seller ya. Setelah dia udah low, dia mulai koreksi ke atas. Ternyata dia koreksinya sangat kuat, dan sekarang semalamnya tutup memang sell ya, tapi sekarang dia lagi retest ya. Kalau di tes ini dia breakout, jadi akan perubahan buy-nya, udah intraday udah mulai masuk bullish lagi di sini. Dia turun isi muatan, dia naik di situ. Cuma dia turunnya agak sampai menyentuhkan terhadap di sini, malah setengah jalan dia udah naik. Jadi ini udah banyak kali dia retest ya. Kalau sampai dia retest gagal lagi, dia turun lagi di sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ini mau pecah tadi. Ya.
Oh ya, Bitcoin hanya bisa cari buy. Oh ya. Oke, apalagi yang ada itu kita cek beritanya gak ada yang perlu dibaca, semua begitu-gitu aja. Analisa emas. Gak adanya, semua sama. Oke, kita bahas dolar ya. Dolar sudah mendekati support daily ya 100. Nah, setelah dia keluar dari uptrend langsung lanjut turun terus ya. Kayaknya perlu update lagi nih. Perlu diupdate yang terbaru, update terbaru. Ini saya perlu dihapuskan lagi. Ini juga hapus. Ini hapus ya. Ya, sampai di break nah lagi turun lagi ya. Saya kayak lebih main supply dan demand aja. Ya, di sini ada bottom, setelah sampul 100 ada potensi dia bisa mendorong ke atas lagi ya. Apakah dia bisa naik lagi? $80-an. Oke, kayaknya ada yang bisa dibahas. Oke, bye.